Apakah sudah ini sudah lengkap, Mbak? Siapa koordinatornya di sini? Bentar Pak, belum lengkap. Oke, baik. Maaf ya, tadi ada sedikit gangguan sinyal di tempat kami. Mohon maaf, ini koordinatornya siapa ya? Untuk semester 1. Saya Pak. Iya, baik. Ini karena mahasiswa baru ya. Izin perkenalkan dulu ya saya ya. Berarti kita nih sama-sama baru ya. Jadi di sini saya juga baru menjadi dosen di Unima tahun ini. Jadi kami juga belum mengenal ya semua ya, baik untuk mahasiswa yang semester level atas 2 sampai 7. Ya, begitu juga untuk mahasiswa yang baru masuk ya, baru masuk di semester ini. Ya, ini totalnya apakah sudah sesuai dengan mahasiswa angkatan yang ini, Mbak? 27 ya? Atau maaf, 25 ya? 24 Mbak siapa? Pak. Oh, 24. Mbak Laras ya? Koordinatornya? Mbak siapa? Saya Pak. Sebentar. Saya belum bisa melihat nih siapa tadi ya. Mbak siapa, Mbak? Namanya? Koordinatornya? Rini Pak. Oh, Mbak Rini. Oh ya, baik. Ya, perkenalan mungkin karena ini baru pertama ya, kita perkenalan dulu ya. Jadi nanti saya akan perkenalkan diri dulu, kemudian nanti dilanjutkan adik-adik semua ya. Baik, perkenalkan saya Arif Kusumawardani ya. Saya asalnya dari Jogja ya. Kemudian saya S1-nya sekolahnya di UGM, begitu juga untuk S2-nya ya. Bidang saya di kimia farmasi. Jadi nanti membidangi mata kuliah yang berhubungan dengan kimia, ya kimia farmasi dan lain sebagainya ya. Ada kimia farmasi, kimia medisinal, kimia dasar, kimia instrumen ya. Terus kemudian analisis obat dan makanan. Itu semua nanti kami ampu dengan rekan saya ya, bersama alumni UGM juga ya, ini Pak Perdana ya. Pak Perdana nanti juga akan mengampu, jadi nanti satu mata kuliah diampu 2 dosen. Nah, diampu 2 dosen, pembagiannya nanti sebelum dan sesudah UTS ya. Untuk 3 mata kuliah di D3, saya untuk sebelum UTS kira-kira 3 sampai 4 pertemuan
itu saya di depan ya, mengajar di depan untuk kimia farmasi dan kimia dasar. Nah, untuk selanjutnya nanti akan setelah UTS dilanjutkan oleh Pak Perdana. Ya, jadi kami melakukan tim teaching. Nah, kemudian mungkin awal karena kita baru mulai ya, ini dari semua, apakah lulusannya dari SMA? Saya tanya dulu. Tidak. SMK, Pak. SMA. Ada yang SMK? Ada yang SMK ya? Ada yang SMA, ada yang SMK. Tapi yang perlu saya garis bawahi di sini, apakah background-nya kalau SMA IPA, kalau SMK mungkin SMK yang jurusan farmasi? Iya, Apakah Pak. seperti itu? Enggak, Pak. Ya. Oh, ada yang enggak? IPS. Saya dengar nih enggak. Siapa tadi? Mas Saya, Jihad. Pak. Wah, Mas Jihad ya. Dari mana Mas Jihad? Saya dari Temanggung, Pak. Terus ininya dulu sekolahnya di Man Surakarta. Man Surakarta. Oh iya ya, baik. Tapi di dalam kurikulumnya diajarkan juga ada kimia dasar juga? Enggak, Pak, bukan IPA, Pak. Oh, bukan IPA. Oh ya, ini berarti nanti caranya kalau saya mau membawa perahu semester 1 yang baru ini, saya juga harus hati-hati ya. Misalkan saya mempunyai kendaraan yang pengen saya laju dengan cepat, tapi di dalamnya mungkin ada komponen yang belum disiapkan ya untuk kecepatan tinggi ya. Artinya nanti saya harus memberikan space atau ruang atau istilahnya mempersiapkan semuanya agar dapat melaju kencang. Artinya jangan sampai ada beberapa mahasiswa yang nanti jadi tertinggal atau apa. Nah, di sini nanti akan saya atur mungkin karena yang backgroundnya SMA pasti sudah pernah mendapatkan kimia ya kan. Kemudian yang SMK farmasi juga saya pikir juga sudah. Nah, yang belum ini ada berapa orang selain Mas Jihad tadi? Saya, Pak. Saya, Pak. Oh, ada banyak. Banyak, Pak. Oh, duh. Duh, kalau banyak ya coba koordinatornya bisa menghitung nggak berapa ini, saya nggak tahu ini banyaknya berapa ya. Tadi ada sekitar 3 orang. Lebih, Pak. Lebih sudah apa Mas Jihad sudah pernah PKKMB sudah ya? Belum ya? Belum semua, Pak. Belum ya. Jadi belum saling ya. kenal juga ya? Belum. Oh, jadi belum saling kenal juga. Belum. Ya, jadi ya di sini mungkin jadi ajang saling kenal dulu selama sebelum perkuliahan dimulai, dan mungkin salah satunya juga untuk memetakan ya, saya harus memetakan mana ya mahasiswa-mahasiswa yang backgroundnya itu memang sudah punya ya secara basic itu di IPA, dan mana mahasiswa yang bukan di IPA. Karena ini pengalaman saya dulu yang pernah mengajar juga di D3, itu pasti yang memiliki background yang bukan IPA itu sedikit terkendala. Ya, karena memang kalau di mahasiswa itu kalau basicnya SMA kita langsung maju kencang ya untuk materi-materi dan pengetahuan-pengetahuan baru yang harus kita sampaikan. Nah, sedangkan nanti kalau kita mengulang SMA namanya Anda nggak bukan seperti kuliah ya, seperti SMA lagi ya gitu. Jadi saya harap begini, kalau misalkan ini tadi ada Mas Jihad, terus Mbak siapa tadi ya? Yang siapa? Tolong sebutkan satu-satu. Mas Jihad, terus kemudian Mbak siapa? Putri. Mbak Putri, terus siapa lagi? Erlin. Mbak Erlin, iya. Kemudian siapa lagi? Ada lagi? Aldi, Ini. Mas Aldi, ya 4. Terus siapa lagi? Ada lagi? Sepia. Mbak Pak. Septi. Iya. Ya, kemudian ada lagi siapa? 5. Mbak Sepia. 6.
Ini 6. Pak. Mbak Sevia. Remita. Kemudian Mbak Rini. 7. Dava. Oh, banyak juga ya. Dava, Pak. Mas Adrian Iya. juga. Oh, Mas Dava. Oh iya. 8. Ada lagi? Devita Pak. Devita. 9. Masya Allah, hampir separuh ini. 9. Terus ada lagi? Oh iya, kalau tidak ada berarti artinya dari 24. Ya, di sini mohon maaf, di sini ada 27 ya partisipannya. Ini ada nanti, boleh kalau mau perkenalannya rekan saya dosen juga yang nanti mengampukinya dasar Pak Perdana. Ada di sini. Terus kemudian yang 2 itu mahasiswa yang mengulang. Ya, mahasiswa yang mengulang di semester 5 kalau tidak salah. Nah, nanti agar komunikasinya sama dengan Anda, nanti mungkin saya masukkan ke grup semester 1 ya, sekedar untuk mendapatkan informasi aja. Jadi saya tidak perlu melakukan sharing informasi ke berbagai sumber begitu ya. Cukup 1 di grup semester 1 begitu ya. Nah, oke, baik. Nah, karena di sini memang ini jadi PR kami ya, untuk bagaimana mengentaskan Anda semua agar paham. Jadi nanti ini basic untuk Anda bekerja sebagai farmasis ya. Karena kimia dasar itu tidak bisa dipungkiri lagi ya, apabila Anda nanti suatu saat membuat larutan ya, kemudian Anda harus melakukan analisis ya, preparasi ya, terutama membuat campuran larutan ya, ya itu pasti ada hitung-hitungan kimianya ya. Kemudian Anda harus melakukan reaksi, misalkan ya, reaksi dalam skala lab itu juga ada hitung-hitungan kimianya ya, yang kita sebut sebagai konsep mol ya. Nah, itu seperti itu dasarnya di sini. Nah, untuk bahan ajarnya agar mempersingkat waktu ya, nanti kalau misalkan mau silaturahmi di grup kan udah ada ininya ya, ada semester 1 sudah ada nomornya. Nah, itu silakan konting silaturahmi ya sebelum itu, biar terjalin komunikasi yang baik. Kemudian dibantu teman-temannya yang backgroundnya bukan IPA ya, bisa melalui diskusi room chat atau bisa saling sharing pengetahuan, atau mungkin yang bisa bidang kimia bisa membantu melakukan drilling ya, misalkan latihan soal atau apa. Nah, itu silahkan dibentuk ya. Jadi forum grup discussion yang dibuat mahasiswa sendiri ya. Kami hanya menginisiasi, membantu apabila memang tidak ada solusi terkait misalkan dari hasil diskusi, boleh nanti ditanyakan ke dosen gitu ya. Ya, Pak. Jadi nanti mohon nanti komtingnya tadi Mbak siapa, Rini atau Mbak siapa, Iya Pak. bisa mengkoordinasi di grup. Kemudian tadi ada berapa temannya, 9, yang bisa diharapkan nanti, harapannya ya setelah kuliah ini UASnya nilainya lulus semua. Nah, kan harapannya seperti itu ya. Jadi nanti bareng-bareng, kalau nilainya bagus nggak ada yang ulang kan bisa lulusnya juga bareng-bareng gitu. Jadi nanti saling diskusi di situ, yang sudah punya pengetahuan tentang kimia boleh di-share ya, baik apakah dengan sumber-sumber yang ada di YouTube atau dari ini, silahkan ya. Nanti Anda berinovasi sendiri, itu namanya active learning ya. Anda harus belajar aktif, sebagai mahasiswa harus aktif ya. Jangan pasif seperti di SMA hanya diberikan info. Jadi nanti Anda harus berusaha aktif membangun diri, mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya ya, baik dari dosen atau mungkin baik dari rekannya, atau mungkin dari sumber yang lain juga boleh ya. Yang penting terkait dengan ilmu yang akan kita pelajari. Nah, oke, untuk ini nanti saya share, saya buatkan link di Google Drive yang di dalamnya ada e-book ya. Karena kita visinya ke depan itu mau go internasional ya, skopnya ASEAN. Jadi pegangan dosen untuk mengajar berbahasa Inggris.
Nah, jadi jangan sampai Anda tidak memahami bahasa Inggris, ya. Ada kuota, ada ini, Anda pelajari bahasa Inggris ya mulai dari semester 1. Nanti akan berguna di semester 7 saat nanti Anda banyak di situ ada lomba kompetisi, seminar, nanti akan diadakan dalam bentuk bahasa Inggris ya. Jadi semester 1 ini Anda kuat. Ya, kemudian nanti e-booknya itu ada berapa bahasa Inggris, ada yang Indonesia ya. Nanti yang Indonesia untuk apa? Yang misalkan masih basic, belum begitu paham, nanti boleh belajar yang bahasa Indonesia gitu ya. Nanti saya share linknya. Kemudian media pembelajarnya ada MOOC ya, active learning-nya dari Unima, My Online Class ya. MOOC itu singkatannya My Online Class, itu e-learning-nya Unima. Nanti juga akan saya isi. Di situ ada materi, ada link yang bisa dituju untuk mendapatkan file-file materi atau e-book. Kemudian nanti ada apa namanya? Zoom gini ya, seperti sekarang kita lakukan ini. Kemudian nanti ada apa namanya? Google Classroom misalkan ya, kalau jika diperlukan ya. Dan nanti pada intinya nanti kalau selama daring ada Zoom, ada MOOC e-learning. Ya, karena nanti rencananya itu di akhir dari bulan ini itu sudah ada SK Kaprodi yang akan melakukan hybrid learning ya. Jadi campur antara daring dan luring. Nah, itu memang masih digodok untuk keputusan finalnya. Jika memang nanti itu berjalan, ya Anda bisa luring semua, masuk ke sekolah dan diizinkan oleh keluarga, artinya Anda belajarnya langsung ya di kampus. Nah, apabila keluarga itu tidak mengizinkan, Anda bisa tetap belajar seperti ini. Jadi nanti medianya akan di apa namanya ya seperti yang disosialisasikan Pak Pras ya, sudah ya. Jadi nanti medianya ada 2 ya, secara lab dan nanti akan disiapkan kamera oleh koordinator kelasnya ya. Nanti bisa mengkoordinasikan dengan bagian TU untuk menyiapkan apa tripod atau apa untuk melakukan live Zoom ya saat mengajar di kelas. Itu untuk mahasiswa yang tidak bisa hadir ya. Ya. Nah, kemudian untuk presensi ini sementara saya buat dalam bentuk Google Form ya. Belum bisa terintegrasi hingga 7 semester ya, karena saya baru membuatnya tadi malam, jadi masih terputus. Saya pengennya nanti terintegrasi hingga semester 7, kemudian apa namanya, termasuk data-data yang mengulang itu juga akan masuk di presensi tersebut. Nah, kemudian untuk apa namanya, MOOC sudah pernah di training MOOC juga belum ya? Nah, untuk MOOC jadi untuk aksesnya itu ya baik, nanti kalau ada sumber link yang bisa untuk belajar saya share aja ke grup ya, nanti dipelajari sendiri begitu ya, bagaimana mengakses MOOC ya. Saya sendiri termasuk baru jadi masih kurang begitu familiar dengan MOOC e-learningnya dari Unima. Nah, kemudian untuk e-booknya tadi ya bisa nanti diperoleh langsung, nanti saya bagikan di grup, bisa langsung untuk di-download ya, kemudian bisa untuk jadi bacaan ya. Kemudian materi juga nanti saya kirimkan, saya juga bertahap ya, mohon maaf kalau pas belum bisa diupload di MOOC, nanti saya langsung kirimkan ke grup ya, ke WAG ya, langsung saya kirimkan ke situ. Kalau misalkan sudah saya upload di MOOC, nanti saya informasikan juga ya. Kalau misalkan belum ya saya informasikan, mungkin kalau saya lagi sedang sibuk atau apa belum saya kirim ya nanti diingatkan gitu ya, belum dikirim Pak misalnya seperti itu ya, nanti saya kirimkan. Nah, baik, kemudian nanti seputar praktikum ya, praktikum juga rencananya kan Kaprodi kemarin juga ada hibrid ya, boleh live, boleh apa namanya secara daring. Jadi itu juga nanti keputusan di akhir bulan setelah mengetahui
dari form yang sudah Anda kirimkan ke orang tua tersebut, ya, ke orang tua masing-masing, di mana nanti apa namanya itu jadi keputusan final ya, yang akan luring berapa orang, berapa mahasiswa, yang daring berapa mahasiswa, ya. Gitu. Jadi nanti kita bisa mempersiapkan kaprodi atau prodi bisa mempersiapkan fasilitasnya ya, yang bisa apa memenuhi syarat nanti mahasiswa yang masuk berapa, kemudian jadi bisa maksimal pembelajarannya. Baik. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin pengantarnya seperti itu. Kalau mau masuk materi, apakah sudah siap? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Ini semua dari Jawa, apa ada yang luar Jawa ya? Pak. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Yang penting Jawa ya. Yang luar Jawa? Nggak ada. Oh iya. Kalau nggak ada ya enak ya, bahasanya campur ya, campur Jawa, Indonesia gitu. Kalau perlu disisipi bahasa Inggris nggak apa-apa ya, biar familiar ya dikit-dikit ya. Nanti soalnya Anda nanti ditantang untuk lulus ya kelasnya internasional. Jadi harus bisa bahasa Inggris. Jadi mulai saat ini mumpung belum melanjut ke jenjang yang lebih tinggi, dari dasar sudah disiapkan gitu. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan mungkin ke materi yang akan saya sampaikan hari ini, ya ini mengenai kimia dasar, ya mengenal materi unsur senyawa. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk mahasiswa yang tidak mengenal sama sekali apa itu ilmu kimia, ya ini sedikit nanti saya jelaskan. Oh ya, habis ini nanti kita lakukan praktikum ya. Jadi nanti presensinya ada 2. Praktikumnya karena masih mengenal, judulnya masih ringan ya, mengenal atau memperkenalkan alat-alat ya yang ada di laboratorium. Jadi masih bisa kita lakukan secara daring. Nah, tapi nanti kalau misalkan sudah yang harus praktek, saya harap bisa luring gitu ya. Jadi Anda benar-benar bisa menggunakan alat tersebut, ya memegang alat tersebut. Oh iya, ini operatornya siapa ya? Zoom-nya ya? Saya, Pak. Mbak Rini tadi? Anissa, Pak. Oh, Mbak Anissa. Oh ya, baik Mbak Anissa. Nanti ini kan setelah selesai materi dan praktikum hari ini kan nanti akan convert ke dalam bentuk file video ya. Sudah pernah belum melakukan seperti itu? Di record gitu, Pak. Iya, ini kan di record, ya kan? Ini kan di record kan Zoom-nya? Iya. Nanti setelah selesai ditutup close, nanti komputer akan langsung mengconvert, dan convertnya biasanya kalau filenya besar itu cukup lama. Kecuali kalau PC-nya atau laptopnya itu speknya tinggi, jadi dia bisa mengkonvertnya cepat. Tapi kalau tidak, jadi laptopnya masih kondisi on, Anda tinggal nggak apa-apa, nanti convertnya itu akan berjalan seperti loading gitu ya. Nah, nanti setelah selesai, nanti filenya langsung berbentuk file video ya.
saya lupa formatnya apa, tapi bentuknya file video. Nah, file video tersebut nanti yang akan saya dokumentasikan ya. Jadi nanti mohon dikirimkan ke saya, bisa lewat Google Drive atau kalau ukurannya kecil Google Drive, atau kalau besar Google Drive, kalau kecil bisa langsung. Dan nanti akan saya compile dalam dokumen yang saya akan upload di bisa di YouTube atau mungkin di Google Drive yang bisa di download ya. Nah, itu untuk bahan pembelajaran daring yang mahasiswa yang tidak bisa luring besok ya. Nah, itu jadi mohon nanti jangan sampai salah, setelah di record nanti akan ada converting ini ya, converting file yang kita rekam ini. Jadi masih ada prosesnya, tidak langsung hilang. Dan nanti itu akan tersimpan di mana, Anda harus nyari ya. Kelihatannya di folder C kalau nggak salah. Kalau nggak salah di C. Dan nanti dicari ya. Kemudian diberi nama kuliah kimia dasar, misalnya pertemuan 1 atau apa ya. Ya, ini apakah sudah bisa tampil di sini, Mbak? Mas semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik. Ini karena kuliahnya perdana, jadi mungkin belum full ya. Karena tadi sudah kita awali dengan sedikit Oh iya, kontrak pembelajaran ya yang belum saya sampaikan ya. Jadi kita sepakati ya, karena ini bukan luring, masuk tetap sesuai jadwal ya. Saya harap sesuai jadwal, jadi tidak lebih dari seperti tadi, karena saya harus menyiapkan berbagai sesuatu macam-macam ya untuk kuliah hari ini. Saya harap besok untuk pertemuan berikutnya bisa on time ya, jangan sampai terlambat begitu ya. Itu saja sih sebenarnya. Jadi nanti untuk penilaiannya nanti ada beberapa komponen ya, termasuk praktikum ada beberapa komponen ya. Nanti ada pretestnya, ada praktikumnya, ada responsinya, laporannya, itu ada proporsinya masing-masing. Nah, untuk kuliah juga sama ya, ada komponen penilaiannya masing-masing. Nah, jadi nanti apa yang disampaikan dosen yang sifatnya itu evaluasi ya, apakah itu tugas, kemudian presentasi ya, atau membuat makalah ya, itu seputar itu ya, itu tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya, karena itu masuk dalam unsur penilaian ya. Kemudian keaktifan Anda ya, misalkan kita nanti ada grup ya, grup diskusi setelah materi selesai, nanti kita harapkan ada diskusi belajar mengenal suatu jurnal ya. Kita kenalkan jurnal itu apa, sejak dini kita sudah kenalkan ya. Jadi nanti saat Anda sudah semester akhir sudah tidak asing dengan jurnal ya, bagaimana cara mencarinya, kemudian bagaimana cara mereview jurnalnya ya, kemudian bagaimana cara menghubungkan dengan pekerjaan yang akan kita lakukan. Nah, itu nanti dari jurnal tersebut akan mengasah kemampuan Anda dalam melakukan analisa. Jadi nanti Anda melakukan penelitian apa, Anda harus didukung dengan sebuah jurnal. Jadi dari sekarang sudah nanti kita kenalkan, kemudian kita diskusikan bareng-bareng di situ ya. Jadi nanti tidak ada yang di situ membahas sendiri ya, karena ini sesuatu hal yang baru, jadi nanti kita bersama ya. Baik, untuk materi hari ini ya yang harus saya sampaikan ya, ini kita mengenal apa itu ilmu kimia ya. Dalam ilmu kimia itu ada materi unsur, senyawa, dan campuran ya, di mana materi unsur, senyawa, dan campuran ini merupakan wujud dasar dari suatu komponen kimia ya. Jadi basicnya itu ini ya, di mana materi ini akan membentuk suatu unsur, kemudian unsur bisa membentuk suatu senyawa, senyawa dapat membentuk suatu
campuran. Mungkin yang belum mengenal kimia nanti langsung ya membuka di buku, dibaca sendiri. Oh ya, ini selesainya nanti jam berapa ya? 10.30, Pak. Oh, 10.30. Ya. Jadi kalau kita membahas ilmu kimia, ya, kalau dalam outline saya itu ilmu kimia itu bisa dihubungkan dengan yang ada dalam Al-Quran, ya, di mana ada beberapa ayat dan hadis yang menyebutkan ya hal-hal yang berhubungan dengan kimia. Nah, nanti di situ kita coba lihat ya kenapa ilmu kimia kok ini sih ada dalam Al-Quran, ya, pernah disebut di dalam Al-Quran. Nah, itu nanti kita coba lihat di situ ya. Kemudian manfaat kimia dalam farmasi, ya. Nanti kimia itu akan digunakan apa? Ilmu kimia itu akan digunakan untuk mempelajari apa di farmasi, ya. Sedangkan farmasi sendiri kita ketahui bahwasannya ilmu farmasi ya ilmu mempelajari seputar apa? Seputar obat, ya, segala pendukungnya, ya, baik dari manajemennya, aspek manajemennya, ya, dan aspek-aspek yang lain. Nah, kemudian inti dari pembahasan ini ya nanti ada materi dan energi, kemudian unsur senyawa campuran, ya. Nah, ini saya batasi sampai sini saja untuk pemisahan campurannya, bukan di kimia dasar. Ya, ilmu kimia. Mohon maaf ini kelihatannya terlalu besar di ini, saya nggak usah slideshow aja ya, segini biar kelihatan. Belum saya edit ini ya. Nah, menurut Sarker et al. Ya, ini penulis buku kimia yang cukup dikenal ya di kalangan farmasi. Ilmu kimia itu ya ilmu yang pelajari komposisi, struktur, ya, sifat fisika kimia, kemudian reaksi yang terlibat di dalamnya, yang terjadi di dalamnya, ya, di level atomik atau molekul. Jadi ada yang levelnya atom atau molekul. Nah, nanti di sini Anda pasti bertanya, atom itu apa, molekul itu apa? Nah, itu Anda harus cari tahu ya. Bedanya apa? Atom dengan molekul. Dari sini Anda harus tahu. Jadi karena ini dibedakan menjadi dua, ya. Ada yang levelnya atomik, ada yang levelnya molekul. Nah, kemudian ilmu kimia dalam Al-Quran ya. Ini sebenarnya penulis yang seperti ini sudah cukup banyak juga ya yang saat mengajar juga menghubungkan dengan Al-Quran ya, karena kita ini suatu institusi Muhammadiyah ya. Jadi kita harus saling mengkaitkan ya, di mana ilmu yang ada di dunia ini ya sebenarnya basicnya ada di dalam Al-Quran. Ya, selama kita bisa menelaah ke dalam Al-Quran tersebut, ya biasanya ketemu kenapanya, ya. Nah, di sini disebut kata anzalna, ya, yang diartikan sebagai send down, ya, send down. Bahasa Inggris ya, kita sedikit mengenal bahasa Inggris ya. Ya, kemudian ini digunakan sebagai besi dalam kehidupan, ya, dikenal sebagai besi dalam kehidupan, yang banyak artikan oleh orang saat itu ya. Ini besi ini sangat bermanfaat, ya, besi ini sangat bermanfaat terhadap kehidupan manusia. Ya, di situ disebutkan anzalna ini sendon ya, yang turun dari langit gitu ya,
Kemudian disebutkan bahwasannya di situ terdapat kandungan besi, ya. Anda juga pernah menyebutkan di Al-Qur'an itu sejarahnya siapa itu yang memagari kaum Ya'juj dan Ma'juj, ya. Siapa? Ada yang tahu? Ya, itu kekaisaran siapa ya? Saya lupa. Itu membuat benteng yang tinggi campurannya dengan dari besi dan tembaga, ya. Itu juga disebut, ya, nama besi tembaga itu disebut dalam Al-Qur'an sebagai campuran yang kuat, tidak bisa ditembus semua alat yang ada di bumi, yaitu untuk membentengi kaum Ya'juj dan Ma'juj, yang dimana terkenal dia sebagai kaum yang merusak, ya, merusak di bumi. Jadi perintah Allah, dia harus membentengi kaum tersebut sehingga tidak bisa keluar dari lembah, ya. Lembahnya kalau tidak salah di Armenia, ya, yang kalau coba Anda lihat di YouTube itu, ya, itu dibentengi sehingga dia tidak bisa keluar karena memang sifatnya kaum tersebut itu akan merusak, ya, merusak lingkungan itu, ya, semua dunia. Nah, hingga nanti disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, ini akhir hayat. Jadi nanti akan terbongkar setelah mendekati kiamat, ya. Nah, itu dengan izin Allah, ya. Kalau nggak ada izin Allah pastinya tidak bisa. Nah, mohon maaf ya sedikit berisik, ini di depan rumah ada yang sedang merehab rumah, jadi suaranya agak sedikit mengganggu, ya. Ya, kemudian nah ini ya disebutkan juga bahwa secara fisik dia itu turun dari langit, ya, sent down from the sky. Nah, di sini, ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan suatu, ya, suatu keajaiban, ya, scientific miracle. Jadi saat itu mungkin orang dia belum mengenal, tapi tiba-tiba, ya, dengan izin Allah memang diberikan suatu mukjizat, ada yang namanya besi, ya, yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang di bumi, begitu. Nah, kalau secara astronomi modern, ya, ini peneliti di era modern, besi ini, ya, sudah ada di dalam bumi, ya, tapi datangnya tetap dari outer space, ya, dari angkasa, ruang angkasa. Jadi ada faktor apa namanya angkasa luar yang memberikan dampak sehingga menghasilkan apa namanya sehingga besi itu ada di bumi. Nah, itu salah satu unsur kimia tadi, ya, besi. Kalau yang dibuat dalam suatu apa namanya lembah Armenia tadi untuk membentengi kaum Ya'juj dan Ma'juj yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, ini besi dan tembaga, ya. Nah, kemudian kita masuk ke manfaat ilmu kimia dalam farmasi. Nah, di sini ilmu kimia, ya, dalam farmasi itu sangat mendukung, ya, sangat mendukung, artinya tidak bisa dilepaskan. Karena apa? Di dalam farmasi itu kan mempelajari semua seluk-beluk obat, ya, di mana obat itu ada dua jenis, ya, ada obat sintetik dan ada obat bahan alam, ya, yang terdapat dalam kandungan tumbuhan-tumbuhan, ya. Nah, terus hubungannya apa ini ilmu kimia? Kok bisa berhubungan dengan obat? Nah, seperti yang akan kita pelajari, ya, jadi di dalam suatu obat, baik obat herbal yang dari tanaman atau obat kimia, itu di dalamnya terdapat senyawa-senyawa kimia, ya, komponen-komponen kimia yang
dia memiliki fungsi sebagai ya yang akan memberikan efek terapi atau dia akan mengobati terhadap pasiennya karena senyawa kimia tersebut nanti yang akan bereaksi ya dengan bagian-bagian organ yang memang menjadi target pengobatan ya, bagian-bagian organ tubuh yang menjadi target pengobatan atau terapi. Nah, di situ jadi sangat ada kaitannya ya, di mana apabila senyawa dalam obat tersebut tidak memiliki sifat aktif ya, tidak memiliki reaktivitas terhadap target atau ya bagian organ tubuh yang akan diobati, artinya obat tersebut tidak mampu memberikan efek terapi ya. Tetapi kalau misalkan obat tersebut itu memberikan hasil yang baik terhadap terapi, memberikan efek terapi positif yang baik, artinya komponen yang ada di dalamnya, senyawa kimia tersebut ya memiliki kemampuan untuk memberikan efek terapi positif ya. Jadi dia akan memberikan kesembuhan terhadap pasiennya. Nah, jadi itu hubungannya. Jadi di dalam obat baik sintetik atau bahan alam terdapat kandungan atau komponen-komponen senyawa kimia yang dapat memberikan efek terapi terhadap pengobatan terhadap penyakit ya. Nah, kemudian selanjutnya ilmu kimia ini dapat membantu ya, apabila dalam bidang farmasi dia akan membantu untuk penemuan obat ya, di mana nanti dalam penemuan obat itu pasti kita kaitkan dengan apa yang dinamakan sebagai senyawa penuntun ya. Biasanya senyawa penuntun itu berasal dari bahan alam. Nah, bahan alam ini biasanya memiliki aktivitas yang tidak spesifik. Kenapa? Nah, karena bahan alam itu ya kandungannya sangat banyak, senyawa yang terdapat dalam sangat banyak, sehingga dia tidak spesifik terhadap pengobatan tertentu ya, gitu. Nah, kemudian kaitannya dengan penemuan obat apa? Nah, bahan alam ini karena tidak spesifik, kita bisa jadikan sebagai lead compound atau senyawa penuntun yang dapat menuntun kita untuk membuat atau mensintesis ya atau memproduksi obat yang tunggal, tidak obat yang seperti di dalam bahan alam ya, dalam tanaman obat itu kandungannya sangat banyak. Nah, itu secara secara istilahnya di dalam penemuan obat ya ini sintesis senyawa obat. Nah, itu kita bisa melakukan pembuatan obat dengan senyawa tunggal. Ya, beda dengan senyawa bahan alam tadi ya, di mana kandungannya itu cukup banyak ya, cukup banyak di dalam tanaman tumbuhan tersebut. Nah, nanti misalkan biasanya begini, tanaman obat diuji cobakan ya untuk terapi, ada efeknya. Nah, efeknya misalkan cukup baik terhadap misalkan efek dari diabetes atau misalkan sebagai antibakteri ya, misalkan daun sirih sebagai antibakteri. Nah, misalkan ada efek positifnya, dia bisa menyembuhkan. Akan tetapi kita belum tahu dari sekian banyak senyawa yang ada di dalam daun sirih tersebut, yang mana yang menyebabkan penyembuhan. Nah, itu yang jadi sebagai lead compound, senyawa penuntun nanti untuk mensintesis membuat senyawa tunggal. Nah, dari sekian nanti akan di-screening satu-satu. Apakah yang ini, apa ini, nanti kita kemudian diujikan kembali. Apakah misalkan senyawa ini, artinya kita harus membuat senyawa misalkan A, B, C, D sampai E ya, 5 misalkan ya. Di screening ada 5 senyawanya di daun sirih.
ternyata kita harus uji satu-satu. Oh, ternyata yang mana ini yang dia sebagai antibakteri. Nah, itu kita harus tahu. Kemudian setelah tahu, kita bisa menemukan obat tunggal ya secara sintetik. Jadi kita sintesis senyawa tersebut menjadi senyawa sebagai antibakteri ya yang bisa nyatakan secara spesifik sebagai antibakteri ya gitu. Ya. Kemudian manfaat yang lain ya ini sebagai pengembangan obat. Ya, sebagai pengembangan obat. Jadi di samping tadi menemukan senyawanya ya sebagai penemuan obat, kalau tadi ini sebagai pengembangan obat. Jadi obat yang sudah ada dimodifikasi bagaimana ya akan dilakukan preformulasi ya, misalkan formulasi terhadap obat tersebut untuk mendapatkan sifat fisika, kimia ya itu yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, misalkan obat nih ya yang sudah ada dalam bentuk tablet. Nah, tablet ini bisa dilakukan studi formulasi ya, formulasi lagi ya, formulasi ulang gitu ya, reformulasi. Nah, dengan cara apa? Apabila memang ya dia secara klinis memang ada efek, misalkan ya syarat obat ini yang baik gitu kan, ada administrasi, distribusi, metabolisme ya, kemudian ekskresinya itu memenuhi syarat semua. Mungkin ada beberapa syarat dari obat tersebut yang belum terlampaui. Nah, kemudian harus dilakukan studi reformulasi untuk mendapatkan tablet yang sesuai dengan standar ADME-nya, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresinya. Jadi syaratnya itu harus terpenuhi. Nah, itu dilakukan penelitian terus gitu ya. Itu namanya pengembangan obat yang sudah ada. Nah, kemudian manfaat ilmu kimia yang lain dalam bidang farmasi ya ini kita dapat mengklasifikasikan, ini ranahnya dalam manajemen farmasi ya. Kita dapat mengklasifikasikan sifat fisika kimia obat dalam penyimpanan obat. Ya, apakah itu obat yang termasuk obat terbatas ya, obat yang masuk kategori psikotropika ya, atau obat bebas gitu. Nah, itu harus bisa diklasifikasikan berdasarkan sifat fisika kimia obat. Ya, misalkan contohnya golongan misalkan analgesik ya, ada aspirin misalkan. Nah, di situ nanti kita lihat sifat fisika kimianya ya. Sifat kimia ya bisa berupa struktur ya, struktur senyawanya. Ya, di dalamnya itu nanti strukturnya seperti apa ya, kita bisa menggolongkan berdasarkan strukturnya bisa. Kemudian secara sifat fisikanya dia bentuk sediaannya ya, apakah tablet, cair, gel, krim misalkan seperti itu bisa dibedakan juga. Nah, itu salah satu manfaat ilmu kimia dalam bidang penyimpanan obat. Nah, kemudian ya di dalam farmasi manfaat ilmu kimia yang lain ya ini bisa sebagai rute pemberian obat ya. Yang dimaksud rute pemberian obat ya ini kita bisa mendapatkan informasi mengenai ini ya, kelarutannya berapa, stabilitasnya bagaimana, pH-nya berapa ya. Jadi apakah nanti senyawa ini dalam bentuk sediaan misalkan ini ya, kapsul gitu ya,
itu memiliki kelarutan yang baik, misalkan di mana ya, dia akan pemberiannya yang baik larut di mana, misalkan apakah di lambung, apakah di nanti dia akan larut di mana. Nah, itu bisa kita ukur di sini ya, dengan suatu rumus kemudian ditemukan dia akan terdegradasi di lambung kapan ya, misalkan seperti itu bisa. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan uji pH-nya. pH-nya berapa ini ya? Apakah nanti aman saat dikonsumsi ya, sampai tujuan pH-nya tidak berubah, sampai target pH-nya tidak berubah. Nah, ini juga kita dapat kita ketahui ya, termasuk stabilitas senyawa yang terkandung di dalam obat tersebut. Nah, ini sedikit gambaran ya. Ya, gambaran di mana obat itu akan lewat ya, ada yang bisa lewat mulut, ada yang bisa langsung disuntikkan ke pembuluh darah ya. Saya itu ada beberapa macam cara untuk pemberian obat dalam. Pak dosen kemana toh? Maaf Pak, tidak ada suaranya. Oh ya, maaf, saya belum buka. Ya, jadi tolong ini nanti
koordinator atau siapapun itu nyatat ya. Jadi penyampaian materi saya sampai di metabolisme obat ya, metabolisme obat untuk apa namanya fungsi apa, nah itu tolong dicatat. Kemudian ini saya bagikan, tolong diisi terlebih dahulu. Nah kemudian karena ini sifatnya masih pendahuluan dan waktunya sudah lewat, nanti saya cukupkan, kemudian dilanjutkan dengan praktikum kimia dasar ya, yang masih saya berlakukan daring ya. Saya pikir masih bisa untuk daring untuk judul 1, judul pertama. Untuk modulnya, apakah sudah di-share oleh Prodi ya? Gimana? Judulnya apakah sudah di-share oleh Prodi? Belum, Mbak. Modul praktikum. Belum? Belum, Mbak. Belum, Pak. Oh, kelihatannya sibuk prodinya. Oke, kalau begitu saya share saja ya. Ini mohon maaf, saya kok malah belum punya grup yang 2021 ya. Coba komtingnya langsung ini bisa langsung saling apa ya, membuatkan satu aja, membuatkan grup ya, grup diisi semua apa namanya mahasiswa yang mengikuti kimia dasar yang mengulang semester 7, nanti langsung saya share ke situ ya. Jadi saya harap sudah prodi belum ya? Ya kalau belum nanti saya share di grup. Ada yang bisa nggak ini kalau sini bisa nggak ya? Cukup nggak ya? Soalnya ukurannya cukup besar. Gini, siapa yang bisa membuatkan grup sekarang? Soalnya mau saya share ini modul praktikumnya. Gimana, Mbak? Gini sebentar. Atau gini, semua menuliskan nomor teleponnya di sini. Kalau saya soalnya belum dapat, coba saya cobalah saya lewat TU dulu ya. Coba saya lewat TU. Sudah terbentuk belum grupnya? Ya mohon maaf, ini tadi sudah mengisi link presensi semua. Halo? Ada yang nggak bisa, Pak. Itu Maaf, Pak, nggak bisa. harus diisi semua, Pak. Yang Iya, pilihan. yang pilihan diklik saja. Ya, Semua, Pak. tapi nggak bisa klik satu, Pak. Harus Sebentar, semua. saya cek dulu sebentar. Oh, sorry. Saya pakaikan yang checkbook aja deh. Oke.
Ya, tolong sebutkan yang nggak bisa yang mana. Yang terakhir itu, Pak. Oh, yang keterangan. Iya, keterangan. Ya, Cuman itu aja ya, keterangan ya. Pak. Coba ya di yang ini, yang kedua ini yang saya buat ini. Ya, oke. Coba yang ini, Mas, Mbak. Nah, coba yang ini. Kan yang keterangan ya, tadi yang masalah ya. Ini tinggal apa? Isi kotaknya aja, kotaknya. Dicentang. Nah, untuk yang apa namanya? Untuk yang praktikum ini nanti akan saya mulai jam seharusnya tadi 10:30 ya, karena ini waktunya agak mundur. Langsung lanjut saja di apa namanya? Gini ya, nanti ini diakhiri kemudian masuk ke link ini lagi nggak apa-apa. Ya, tapi nanti harus 2 file ya, karena saya harus mendokumentasikan di file yang berbeda, yang satu kuliah, yang satu praktikum. Ini masuk jam 11 begitu ya nih, gitu ya. Sudah praktik apa namanya presensinya sudah bisa? Maaf Pak, masih belum bisa. Yang mana, Ya, Mbak? Yang mana? kirim nggak bisa, Pak. Belum bisa, Pak. Ya Pak, belum bisa. Belum bisa. Yang ke require-nya harus diisi semua, Pak. enggak, saya dikasih keterangan yang apa semua. Oke. Sebentar. Mungkin diisi namanya aja sekalian hadir gitu. Kalau tetap nggak bisa. Oh ya. Oke. Tapi ini ya, ada opsinya pilih 3 ya. Hadir Ya. izin itu ya. Ya, mungkin opsinya hadirnya itu di samping namanya aja, Pak. Atau gini, nanti ditulis ya, diketik ya. Saya belum familiar banget nih dengan Google Form. Semuanya serba mendadak. Coba yang terakhir ini semoga bisa ya. Siapa? Karena saya ganti yang short answer ini ya. Nggak bisa, Pak. Gimana? Bisa, Pak. Oh, iya. Ya.
Ada yang mau ditanyakan? Enggak, dari sini ada yang mau ditanyakan? Pak, untuk minggu depan masih online? Infonya dari Kaprodi kemarin ya, kemarin sudah ada sosialisasi ya. Belum, Itu hingga, oh belum ada. belum. Cuma Itu dikasih hingga akhir tahu. bulan masih daring untuk memastikan apakah COVID-nya menurun, tetap semakin menurun atau malah semakin naik ya. Mm-mm. Kemudian nanti diambil keputusan hibridnya tetap berjalan atau kembali daring. Ya itu untuk memastikan aja. Tapi ada beberapa ya yang sudah melakukan, nah itu tergantung kebijakan masing-masing prodi ya. Nah ini kami infonya dari pimpinan seperti itu. Jadi nanti akhir bulan keputusannya itu semua boleh full luring kecuali yang tidak diizinkan orang tua. Nah itu yang tidak diizinkan orang tua menulis surat pernyataan, kemudian dia belajarnya tetap daring. Ya kami fasilitasi menggunakan kamera sama tripod untuk melakukan rekaman ke pengajarnya langsung. Ya kemudian nanti bisa disaksikan secara langsung atau menyaksikan rekamannya. Nah, nanti komting ini tadi Mbak Rini ya, itu menyiapkan itu segala sesuatunya ya, baik untuk ini koordinasi dengan TU ya, fasilitas apakah kameranya, apakah tripodnya dan komputernya yang untuk merekam itu sudah siap. Kemudian presensinya itu harus dipastikan ada 2, yang luring dan daring, presensinya beda. Kalau yang Google Form atau dengan bentuk yang lain, kalau yang luring di hard file-nya bisa diambil di TU. Ya, baik. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri. Kemudian nanti untuk praktikumnya saya awali dengan pretest ya. Jadi nanti saya pengen tahu, melihat seberapa seberapa pengetahuan Anda mengenai praktikum yang masih dasar ya, pengenalan alat. Untuk modulnya ini bagaimana? Ada yang bisa membuatkan grup, akan saya share. Cuman ini saya udah WA TU kok belum dibalas, kelihatannya masih sibuk. Jadi ada yang mau ngasih solusi, soalnya ini segera, soalnya sejam kita mulai. Kalau misalkan gini, semua peserta menuliskan nomor telepon di sini, kemudian komtingnya membuatkan grup dengan nomor yang ada di sini. Gimana? Ini langkah tercepatnya, gitu. Nunggu TU lama sekali ini. Saya pikir kemarin sudah dibuatkan grup, ternyata yang 2021 belum ada. Baru 2000. Iya, 2019, 2018. Iya, belum ada ini. Mbak siapa tadi? Mbak Rini ya? Komtingnya. Iya, Pak. Ayo, sekarang semuanya menuliskan nama dan nomor teleponnya ya di kolom chat saja, biar bisa dicatat oleh Mbak Rini, kemudian langsung dibuatkan grup WA hari ini ya. Kami tunggu. Nanti kalau sudah biar siap ini aja grupnya. Gimana? bikin tautan aja, terus biar nanti anak-anaknya masuk lewat tautan. Mau Google Form lagi? Enggak, Copy tautan link grup grup. WA, pakai link WA itu Pak, biar cepet. Nanti di-share di grup begitu. kelas. Pakai iya, monggo silakan. Siapa yang mau mengawali, menginisiasi Mas Jihad atau siapa?
dibuatkan kemudian koordinasi dengan teman-temannya, kemudian saya dimasukkan ke grupnya, gitu ya. Lebih cepat caranya Hari jaringan. ini. Ya, mungkin kalau bisa ya sebelum jam 11 ini, tapi kan udah jam 11 ini, saya tunggu aja nggak apa-apa. Oh ya. Ya, Pak. Ya, baik. Begitu, kita sudahi pertemuan kuliah kimia dasar hari ini. Dilanjutkan untuk minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.